Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindiyati dari kelas PAI 2D. Alamat saya dari Kampung Kolowi RT 1 RW 1 Desa Pusparahayu, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. IG saya Nindiyati Paska, bisa di-follow ya. FB saya Nindiyati. Oke, sekarang kita perkenalkan dosen pengampu kita. Nah, video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas ICT dari dosen kami, yaitu Bapak Janjan Nurul MPD. Mari kita perjelas materi yang akan saya terangkan. Oke, tema yang saya akan bawa yaitu tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yuk kita simak videonya. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian berisi tentang mana jujur, dalil tentang jujur, hikmah perilaku jujur, nilai dan perilaku mulia, jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Memahami mana kejujuran, pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semana dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab adalah al-kadibu. Secara istilah, jujur atau asidku bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Dan yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang terakhir, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sidik sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam ucapan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan. Nah, mari kita menjelaskan satu persatu mengenai jujur. Yang pertama yaitu jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. Dan yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. "Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua." Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah SAW, berduyun-duyunlah kaum Quraisy berdatangan, berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu, semuanya menjawab, "Mantap, percaya." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu, orang yang hadir di sana kembali menjawab, "Mantap. Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Yang pertama yaitu ada dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum sana'anu qawmi ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Sadaqallahul adzim.
Yang kedua yaitu ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Selanjutnya yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha yang berbunyi An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharrus sidqi hatta yaqtabi indallahi sidqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fuzur wa innal fuzur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yaqdibu wa yataharral kadhiba hatta yaqtaba indallahu kadhiba. Berikutnya yaitu pesan-pesan mulia, jujur meskipun dalam canda. Siapa yang meragukan kejujuran Rasulullah SAW? Ia adalah manusia yang sangat terpercaya. Hal tersebut diakui oleh orang-orang yang memusuhinya sekalipun, seperti Abu Jahal dan lainnya. Kejujuran Rasulullah SAW tidak hanya ketika serius berbicara, ketika bercanda pun ia tidak pernah meninggalkan kejujurannya. Bagaimana ia jujur dalam bercanda? Simak kisahnya berikut ini. Yang pertama, naik anak unta. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi untuk dinaikkan kendaraan. Aku akan naikkan kamu pada anak unta. Laki-laki itu heran seraya berkata, Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta? Rasulullah menjawab, tidakkah unta hanya melahirkan anak unta? Maksudnya, bukankah anak unta itu juga unta dewasa? Yang kedua, kisah nenek tua. Seorang nenek mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku dimasukkan ke surga. Rasulullah SAW menjawab, Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya wanita tua tidak akan masuk surga. Maka perempuan itu berpaling dan menangis. Rasulullah SAW kemudian bersabda, beritahu ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka dan kami jadikan perawan. Menerapkan perilaku mulia. Jujur adalah perilaku yang sangat mulia. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga separuh gelar kenabian akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Misalnya sebagai berikut. 1. Meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. 2. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. 3. Mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. 4. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. 5. Tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Mengkritisi sekitar kita. Berani jujur hebat. Kalimat tersebut adalah sebuah slogan yang marak disuarakan oleh para aktivis anti korupsi yang mendukung kerja Komisi Pemberantas Korupsi, yaitu KPK, dalam menjalankan tugasnya menangkap para koruptor. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semenjak dibentuknya KPK, sudah banyak penjahat kerah putih yang menggerogoti uang rakyat dengan cara licik dan kejam. Mereka sudah memperoleh jabatan yang tinggi dengan segenap fasilitas yang diberikan negara, tetapi masih saja melakukan praktik-praktik kotor dengan cara memanipulasi, melambungkan harga belanja barang, laporan keuangan fiktif, dan sebagainya. Namun demikian, tidak semua pejabat berperilaku seperti itu. Banyak di antara pejabat di negeri ini yang masih memiliki hati nurani dengan berperilaku jujur dan amanah. Mereka hidup bersahaja dengan penghasilan yang sah yang diberikan oleh negara. Membuka relung hati. Suatu ketika, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Iqso sedang berada di pasar ternak. Tiba-tiba, ia menyaksikan seseorang tengah menawar unta. Ketika ia lengah, pembeli itu telah menuntun unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Wasilah bergegas mendapatkan si pembeli tersebut seraya bertanya, apakah unta yang kau beli itu untuk disembelih atau sebagai tunggangan? Si pembeli menjawab, unta ini untuk dikendarai. Kemudian Wasilah memberikan nasihat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama karena di kakinya ada lubang karena cacat.
Pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat sehingga akhirnya si penjual merasa jengkel kepada Wasilah seraya mengatakan, "Semoga engkau dikasihani Allah Subhanahu wa taala dan jual beliku telah engkau rusak." Mendengarkan ucapan tersebut, Wasilah menimpalinya, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya." Hadis riwayat Hakim dari Haki dan Muslim dari Wasilah. Kesimpulan: 1. Jujur asidku adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, sedangkan dusta al-kazibu adalah mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. 2. Kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. 3. Adalah sifat para nabi dan Rasulullah SAW, sedangkan bohong atau dusta adalah ciri atau sifat orang-orang munafik. 4. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara kedustaan menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin, baik di dunia apalagi di akhirat. 5. Diperbolehkan dusta hanya untuk 3 hal saja, yaitu ketika seorang istri memuji suaminya atau sebaliknya, ketika seseorang yang akan mencelakai orang yang tidak bersalah dengan mengatakan bahwa orang yang dicari tidak ada, ketika ucapan dusta untuk menabaikan 2 orang yang sedang bertikai agar damai dan rukun kembali. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.